Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan bacakan surah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merupakan karangan dari Al-Hafiz Ibnu Katsir. Buku ini dilengkapi dengan keterangan tentang sifat-sifat fisik Nabi, keluarga dan pelayan-pelayannya, binatang piaraannya, serta hal-hal khusus yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW yang tidak dimiliki Nabi lain dan umatnya. Tahqiq Syekh Salim bin Aid Al-Hilali, Pustaka Imam Syafi'i. Salah satu buku yang wajib dibaca oleh umat Islam adalah buku Sirah Nabi Muhammad SAW. Alasannya adalah Sirah Nabi Muhammad SAW memuat segala hal tentang kehidupan beliau secara runut, mulai dari A sampai Z, sehingga dengan membacanya kita akan mengetahui gambaran Islam yang utuh dan lengkap, yang tersaji secara lebih nyata, hidup, visual dan mudah dipahami serta diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, Sirah Nabi Muhammad SAW adalah potret Islam yang hidup dan berjalan. Kitab sirah yang ada di tangan pembaca ini tergolong kitab sirah terbaik dengan alasan penulisnya ialah Al-Hafiz Ibnu Katsir, seorang ahli sejarah yang sangat menguasai peristiwa-peristiwa sejarah Islam. Penulisnya pun disusun berdasarkan metode muhaddisin, ahli hadis, yang sangat selektif terhadap berita. Bahkan hadis-hadisnya telah ditahqiq dan ditakhrij oleh Syekh Salim bin Aid Al-Hilali sehingga dapat dipilah mana yang pantas dijadikan hujah, argumen, dan mana yang tidak. Selain itu, makna lafaz-lafaznya telah diperjelas sehingga dapat dipahami dengan mudah. Dan yang istimewanya, adanya tambahan pembahasan mengenai sifat fisik Nabi SAW, keadaan rumah tangga beliau, dan hukum-hukum yang Allah khususkan bagi nabinya ini yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi lain maupun oleh umatnya. Suatu penjabaran yang sangat jarang tercantum pada buku-buku Islam bertemakan sirah. Membaca buku ini selain mendapatkan uraian kisah-kisah Nabi Muhammad SAW yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan menambah wawasan kita tentang sosok Nabi Muhammad SAW secara lebih luas dan mendalam. Muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya milik Allah. Kita memujinya, meminta pertolongan kepadanya, dan memohon ampunannya. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan diri dan keburukan amal perbuatan kita. Barang siapa yang ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya tidak ada yang dapat menyesatkannya. Demikian pula, barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tiada yang dapat menunjukinya. Saya bersaksi bahawa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, tiada sekutu baginya, dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'du. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan. Setiap perkara yang diada-adakan adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Sirah Nabi Nabawiyah adalah rekaman nyata tentang perjalanan hidup Sayyidul Bashar, penghulu manusia, Rasul Rabbul Ibad, utusan Allah, yaitu Muhammad SAW, yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengemban risalah ilahiyah terakhir
yang kekal untuk selama-lamanya. Tujuannya tidak lain untuk memberikan kunci-kunci kebahagiaan kepada umat manusia dan menempatkan mereka pada derajat yang tinggi. Siapa saja yang mengikuti beliau dengan sungguh-sungguh dan teguh, berarti dia termasuk orang yang disebutkan Allah di dalam firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Quran Surah Al-Imran ayat 110. Termasuk pula ciri-ciri orang yang disebutkan Allah dalam firman-Nya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Quran Surah Al-Baqarah 143. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh dan uswah teladan, sebagaimana firman-Nya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surah Al-Ahzab 21. Allah Subhanahu wa taala pun menjadikan barometer takwa dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sesuai dengan firman-Nya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Quran Surah Al-Imran 31. Seorang hamba tidak akan bisa mengikuti dan meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam dengan sempurna kecuali dengan mengetahui perjalanan hidup khairul bariyah, makhluk terbaik, dan sayyidul basyariyah, penghulu umat manusia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan mempelajari dan menelitinya secara akurat dengan harapan dapat menyaring riwayat-riwayat sahih yang makbul diterima dari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Apabila perkaranya sebagaimana yang telah diutarakan dan keadaannya seperti yang telah disebutkan, maka saya telah menemukan metode yang paling mudah, paling cocok dan paling efektif. Saya akan mempersembahkan kepada saudara-saudaraku kaum muslimin secara umum serta kepada para ulama dan penuntut ilmu yang saya cintai secara khusus sebuah kitab yang bermanfaat dan berharga, warisan guru-guru teladan yang telah mendahului kita dalam ilmu, keutamaan dan iman. Hati ini telah terpatri hingga akhirnya saya dapat menetapkan pilihan pada kitab Al-Fusul fi Sirati Rasul karya Imam As-Salafi Al-Hafiz Al-Kabir Ibn Katsir rahimahullah. Maka dari itu menjadi lapanglah dadaku karenanya. Saya pun memulai meneliti nas-nas yang terdapat di dalam kitab tersebut serta menelusuri hadis-hadis dan asar-asar untuk memisahkan yang sahih dari yang dhaif. Semoga upaya tersebut dapat menjadi bekal yang baik untuk mengetahui petunjuk-petunjuk khairul ibad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian sahabat-sahabatku semuanya, kita lanjutkan besok pengantar penerbit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.